Serial Master, Dongeng Donghua. Bab 5416. Salahkan Tuan Dunia Bawah. Kuasa Kaisar. Kaisar Agung. Semua orang tampak kaget, semuanya menunjukkan keterkejutan. Yang disebut kuasi Kaisar mengacu pada orang kuat yang telah mencapai tingkat pemahaman baru tentang aturan ketertiban setelah mencapai puncak detasemen. Dan bahkan dengan samar melompat keluar dari lingkaran aturan dan menyentuh ambang pintu Kaisar Agung. Orang kuat semacam ini memiliki jejak aura kekaisaran, meskipun dalam analisis terakhir dia masih dalam ranah detasemen, tetapi dari segi kekuatan. Kekuatan orang tersebut sebenarnya jauh di atas puncak detasemen 3. Tentu saja, mencapai alam kuasi Kaisar hanya berarti bahwa pihak lain telah secara samar-samar menyentuh ambang alam Kaisar Agung, dan memiliki jejak aura kekaisaran padanya. Nyatanya, masih ada jalan panjang dari yang sebenarnya. Kaisar, dan itu tidak berarti bahwa pihak lain benar-benar dapat menyeberang ke ranah Kaisar Agung. Adapun Kaisar Agung, apalagi Kaisar Agung manapun adalah sosok teratas di dunia bawah, bahkan sosok teratas di alam semesta, itulah pemimpin dunia bawah yang sebenarnya. Sederhananya, jika pembangkit tenaga 3 detasemen milik pejabat feodal dan raksasa di dunia bawah, maka pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar setara dengan raja di dunia bawah dan laut kosmik, mengendalikan suatu wilayah dan memiliki reputasi yang menonjol. Adapun 4 kaisar besar, mereka setara dengan pembangkit tenaga listrik yang mendirikan 4 kerajaan besar di antara banyak raja, dan semua negara datang ke pengadilan. Soul Eater, apakah kamu tahu karakter ini di depanmu? Qin Chen menoleh dan melihat ke atas. Cacing pemakan jiwa menunjukkan abu di wajahnya, dan dengan gemetar berkata, "Tuanku, bawahan ini pernah berkata sebelumnya bahwa ketika saya memasuki tanah terbengkalai, saya terjebak di sini, dan saya tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Kemudian, saya adalah seorang kaisar yang kuat. Muncul, menemukan area terlarang di Laut Mati, membawa kami ke area terlarang, dan kemudian datang ke aula istana ini. Aula istana ini sangat aneh, bisa menyerap kekuatan kita. Roh, dan banyak orang di masa lalu tidak bisa menahannya untuk sementara waktu." Itu adalah penampilan beberapa pusat kekuatan kuasi Kaisar yang secara singkat menolak melahap jiwa di aula ini untuk banyak pembangkit tenaga listrik. Ren adalah 4 pemimpin kekuatan kuasi Kaisar. Berbicara tentang ini, Soul Devourer Netherworm tersenyum kecut dan berkata, "Pada awalnya, bawahan tidak dapat bertahan dan pergi lebih dulu. Mereka berempat memimpin banyak orang kuat untuk bertahan di aula sebelumnya. Bawahan berada di aula segi 8 sebelumnya saya belum pernah melihat mayat mereka sebelumnya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan datang ke ruang ini, dan mereka semua mati di sini." Petik 2. Adapun wanita ini, suara Soul Devourer bergetar, "Orang ini sangat mirip dengan sosok Kaisar Agung yang dilihat bawahanku dari jauh. Ada kemungkinan 80% orang ini bisa yakin Kaisarlah. Hanya saja saya belum pernah melihat orang ini sejak saya memasuki area terlarang Laut Mati. Saya menduga orang ini mungkin berhasil meninggalkan tanah terlantar. Tetapi saya tidak menyangka dia juga meninggal di sini." Petik 2. Berbicara tentang ini, nada Soul Eater Netherworm menjadi semakin rendah, dengan keputusasaan putus asa di matanya, dan nenek moyang gargoyle di samping juga menunjukkan abu. Alasan mengapa mereka menyimpan informasi tentang meninggalkan tempat ini adalah alasan terbesar adalah bahwa Kaisar Agung menghilang setelah memasuki area terlarang di Laut Mati. Dan tidak ada yang melihatnya lagi. Banyak orang berspekulasi bahwa Kaisar Agung kemungkinan besar telah meninggalkan tanah terlantar dan kembali ke dunia bawah. Tapi sekarang, tubuh di depannya benar-benar menenggelamkan hati Netherworm pemakan jiwa dan leluhur hantu batu.
Kaisar yang tak tertandingi itu tidak pergi dari sini, tetapi terjebak di sini dan mati di sini. Orang lain di sekitar mendengar narasi jiwa memakan serangga hantu, dan wajah mereka pucat, dan hati mereka malu. Saya pikir lorong itu terbuka, dan ketika saya datang ke sini, saya berharap untuk meninggalkan tanah terlantar, tetapi siapa sangka saya akan melihat seperti itu adegan keputusasaan. Bahkan Kaisar Agung jatuh di sini saat itu. Dengan orang-orang yang hadir, bisakah mereka benar-benar meninggalkan tanah yang ditinggalkan? Hati semua orang benar-benar tenggelam. Sudah berakhir, tidak ada pintu masuk sekarang, apakah kita akan mati di sini? Kaisar, orang ini pasti kaisar, jika bukan karena kaisar, tidak mungkin menghalangi kita hanya dengan nafas, tetapi bahkan kaisar pun mati. Jika kita sampai di sini, bisakah kita masih bertahan? Putus asa. Runtuh. Semua jenis emosi negatif dengan cepat muncul dari setiap orang. Setelah terjebak selama bertahun-tahun, saya akhirnya melihat harapan. Sekarang harapan itu hancur, bahkan penguasa area terlarang pun tidak dapat menahan pukulan semacam ini. Beberapa dari mereka buru-buru menoleh, mencoba menemukan pintu masuk sebelumnya. Namun, ketika mereka memasuki aula, pintu masuk ruang sebelumnya telah menghilang, artinya, mereka sama sekali tidak bisa keluar dari pintu masuk sebelumnya. Semua orang terjebak di aula ini saat ini, dan hasil akhirnya sangat bagus. Mungkin, seperti Kaisar Agung dan 4 Kaisar Semu, mereka pada akhirnya akan jatuh di sini. Jika saya tahu ini lebih awal, saya mungkin juga tidak masuk. Pada saat ini, ada suara keluhan. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Itu benar, bukankah baik tinggal di tempat yang ditinggalkan hidup-hidup? Mengapa kamu harus pergi? Sekarang semuanya sudah berakhir. Penguasa area terlarang menunjukkan keputusasaan. Di tempat terbengkalai, meskipun mereka terjebak, tindakan mereka tidak dibatasi sama sekali, tetapi di aula ini, mereka hanya bisa menunggu dalam diam untuk mati. Perasaan ini. Siapa yang bisa menahan perasaan ini? Jika kau ingin aku mengatakannya, itu semua salah Tuan Dunia Bawah. Jika dia tidak membuka segel pola rahasia di aula sebelumnya, bagaimana mungkin kita datang ke sini untuk menunggu mati? Jari di Qin Chen, menyalahkan Qin Chen, segel sebelumnya tidak boleh rusak. Sial, apakah kamu masih memiliki sifat hantu? Mendengar ini, Wan Gu Mingzu sangat marah. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dan langsung memenjarakan penguasa area terlarang, penuh amarah. Tuan Muda Chen bekerja sangat keras untuk mendobrak larangan bagi mereka, tetapi orang-orang ini masih berbicara sinis saat ini, mengeluh bahwa segelnya tidak boleh dibuka. Apakah ini yang harus dikatakan oleh pembudidaya hantu? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Penguasa area terlarang dikejutkan oleh aura leluhur neter-neter tulang, dan wajahnya memerah. Lihat saja cacing hantu pemangsa jiwa dan nenek moyang hantu gargoyle. Bahkan jika kamu tinggal di aula sebelumnya dengan basis kultivasimu, pada akhirnya kamu akan mati. Apakah ada bedanya? Mengapa tidak ada perbedaan? Kekuatan melahap jiwa di aula sangat lemah sebelumnya. Saya masih berharap untuk bertahan, tetapi kekuatan melahap jiwa di sini jelas jauh lebih kuat. Dengan basis kultivasi saya khawatir saya tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama. Kamu akan mati karena jiwamu hancur. Tidakkah kalian semua merasakannya? Petik 2. Penguasa area terlarang membenci. Mendengar ini, semua orang di lapangan berubah warna satu demi satu. Karena mereka juga merasa setelah memasuki aula ini, pikiran mereka sedikit pusing. Jelas kekuatan melahap jiwa di sini jauh lebih menakutkan daripada aula sebelumnya.
Jika dikatakan bahwa di aula sebelumnya, leluhur seperti hantu gargoyle dan cacing pemakan jiwa memiliki sarana khusus untuk bertahan hidup, maka di aula ini tidak ada yang dapat menahan kecepatan melahap jiwa yang begitu cepat. Kamu tidak akan marah dengan Sura, 4 Kuaso Kaisar, dan Kaisar Senior ini. Alasan mengapa mereka mati di sini adalah karena jiwa yang melahap di aula ini, kan? Pada saat ini, penguasa area terlarang memikirkan kemungkinan dan tidak bisa membantu Said dengan gemetar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang semakin terkejut. Jika demikian, bagaimana mereka bisa bertahan? Bahkan Kaisar tidak dapat menahan kekuatan melahap jiwa di sini. Dengan basis kultivasi mereka di sini, mereka hanya bisa menunggu kematian secara perlahan. Tidak, aku tidak ingin mati di sini. Pada saat ini, penguasa area terlarang meraung, dan bergegas menuju tempat dia datang sebelumnya seperti orang gila. Kekosongan itu ditebas dengan pisau. Buka. Kultivator hantu meraung keras, dan pisau hantu itu meledak dengan aturan tak berujung dan kekuatan ilahi. Berhenti. Berhenti. Qin Chen dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu ketika mereka melihat penguasa area terlarang bergerak dan buru-buru meneriakkan pengingat. Tapi sudah terlambat, dan aku melihat tuan dari area terlarang Bang, pisau hantu di tangannya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan dia telah menghantam kehampaan di depannya, dan dengan keras. Dia melihat kehampaan di depannya tiba-tiba menyala dengan garis-garis yang menyilaukan di bawah serangan pisau hantu. Garis-garis rahasia ini tampaknya diaktifkan, dan cahayanya bersinar dalam sekejap. Ci. Satu demi satu dari garis rahasia, seperti ular roh yang gesit, tiba-tiba meledak menuju penguasa area terlarang, dan krisis hidup dan mati yang kuat menyelimutinya. Pada saat ini, pemilik area terlarang terbangun dan menyadari kecerobohannya sebelumnya. Dengan ekspresi ketakutan di dalam hatinya, dia buru-buru mengorbankan batu hitam di depannya, dan pada saat yang sama, sosok itu dari penguasa area terlarang juga buru-buru mundur saat ini, mencoba mundur ke kerumunan di belakangnya. Tapi kecepatan rantai pola rahasia terlalu cepat. Engah. Di bawah tatapan ngeri semua orang, rantai pola rahasia ini sangat tajam, dan tidak ada jeda sama sekali di hadapan batu hitam. Seperti tongkat besi yang menusuk tahu, tidak ada perlawanan sama sekali di depannya. Dan dia tertusuk dalam sekejap. Saat berikutnya, rantai pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus tubuh penguasa area terlarang, menusuknya dalam kehampaan. Teriakan melengking terdengar, dan penguasa area terlarang langsung terbakar. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Itu terbakar dalam sekejap, dan berubah menjadi abu dan menghilang. Dalam sekejap. Setelah membunuh penguasa area terlarang, rantai pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya ditarik satu demi satu, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Kesunyian. Ada keheningan yang mematikan. Kekosongan di depannya kosong saat ini, hanya menyisakan gelombang samar, yang melambangkan bahwa seseorang pernah hidup di sini sebelumnya. Untuk sesaat, lapangan dipenuhi dengan nafas mati, dan mata semua orang menunjukkan ekspresi kaget dan putus asa. Meskipun mantan penguasa area terlarang selalu berada di atas, hampir semua yang bisa datang ke sini adalah yang terbaik dalam 3 transendensi. Tetapi orang seperti itu mati di sini dengan mudah. Keputusasaan total. Bab 5417. Formasi dunia bawah aneh. Saat ini, seluruh arena telah lama putus asa. Di antara kerumunan, hanya Qin Chen yang mengamati dan melihat sekeliling setelah memasuki aula utama pada saat yang sama. Kesadaran spiritualnya selalu diam-diam memperhatikan Jialuo Mingzu yang tidak jauh. Sejak orang ini memasuki aula, perilakunya sangat aneh.
Apakah dia melihat mayat di sini atau jatuhnya tuan sebelumnya dari area terlarang? Tidak ada kejutan di kedalaman matanya, dan dia selalu sangat tenang. Titik. Terlebih lagi, setelah Jialuo Mingzu datang ke sini, dia telah berkeliaran di sekitar 4 kaisar semu, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, dan kedalaman matanya terus berkedip. Langkah kakinya sangat mantap, yang membuat Qin Chen merasa bahwa Jialuo Mingzu tampak sangat akrab dengan aula tersebut. Mungkinkah Jialuo Mingzu pernah ke sini sebelumnya? Untuk beberapa alasan, ide seperti itu muncul di benak Qin Chen. Tapi bagaimana ini mungkin? Jialuo Mingzu dipenjara setelah pembukaan area terlarang Laut Mati untuk pertama kalinya. Selain itu, semua orang yang pergi ke area terlarang Laut Mati meninggal di area terlarang Laut Mati ini. Bahkan keberadaan area terlarang Laut Mati ini adalah baru-baru ini. Saya tahu, tidak mungkin Jialuo Mingzu ini datang ke sini. Namun, Qin Chen selalu merasa ada beberapa rahasia yang tersembunyi di Jialuo Mingzu ini yang tidak dia ketahui. Tuan Muda Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat tuan dari area terlarang berubah menjadi abu, Myriad Bone Mingzu juga ketakutan, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang itu. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Qin Chen, dan bertanya. Sejujurnya, dia juga sedikit khawatir. Meskipun Tuan Muda Chen memiliki kekuatan supranatural dan status yang luar biasa, bagaimanapun juga tempat ini adalah tempat di mana bahkan kaisar besar dan orang kuat terjebak sampai mati. Bisakah Tuan Muda Chen membawa mereka pergi? Dia juga tidak ingin mati muda di sini. Kakak Jialuo, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Namun, Qin Chen tidak menjawab Wangu Mingzu, tetapi tiba-tiba berbicara dengan Jialuo Mingzu. Kakak Mingzu, apa maksudmu? Jialuo Mingzu, yang berjalan di sekitar 4 zundi, tidak bisa menahan keterkejutannya. Qin Chen tertawa, Kakak Jialuo, saya melihat bahwa Anda telah mengamati sekeliling sejak Anda memasuki aula, dan terus mengitari mayat 4 kaisar semu. Sepertinya Anda masih bergerak, jadi saya ingin tahu apakah Anda melihat sesuatu. Begitu ucapan ini keluar, semua orang menoleh untuk melihat Jialuo Mingzu. Ini. Mata Jialuo Mingzu berkilat, dia ragu sejenak, mengangguk dan berkata, Kakak Ming, aku memang telah melihat sesuatu, jika tebakanku benar, seharusnya ada formasi besar di sini, dan 4 ini. Meskipun jatuh di sini, mereka seharusnya mencoba meninggalkan tempat ini sebelum jatuh, dan mereka pasti menemukan cara untuk pergi. Oh, bagaimana menurutmu? Mendengar semua orang terkejut dengan kata-kata Jialuo Mingzu, menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Semuanya, tolong lihat. Jialuo Mingzu tidak berbicara omong kosong, dan menunjuk langsung ke garis di kaki 4 kaisar semu, dan berkata dengan suara yang dalam. Keempat kaisar semu ini tampaknya memiliki tidak ada aturan, tapi mereka sebenarnya berada pada posisi yang sama dengan mereka. Pola formasi di bawah kaki saling melengkapi. Mereka berempat, lihat kaisar senior di atas dia dan ada juga hubungan khusus yang terbentuk antara 4 kaisar semu, jadi jika saya menebak dengan benar, mereka berlima seharusnya membentuk formasi. Titik. Luo Mingzu berjongkok dan mengelus tekstur lantai aula. Juga, mudah bagi semua orang untuk melihat bahwa pola formasi ini sama sekali berbeda dari pola rahasia aula itu sendiri, dan ini adalah tata letak yang diperoleh. Berdasarkan ini, tidak sulit untuk menebak bahwa formasi ini paling kemungkinan diatur oleh kaisar senior ini. Semua orang melihat ke bawah satu demi satu, dan tentu saja, menurut instruksi Jialuo Mingzu, semua orang melihat beberapa garis di aula, yang memang berbeda dari garis rahasia aula itu sendiri.
Karena ada perbedaan besar dalam struktur antara keduanya, bahkan jika banyak master dari area terlarang yang hadir tidak memiliki pemahaman tentang teknik susunan dunia bawah, mereka masih dapat melihat perbedaannya. Jadi, sebenarnya kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa, karena kemungkinan besar ada cara untuk pergi dari sini, Jia Luo Mingzu menegaskan. Wow! Begitu pernyataan ini keluar, semua orang menjadi bersemangat. Mata Jia Luo Mingzu cerah dan dia berkata, menurut narasi Brother Soul Eater dan Brother Si Siang, Anda dapat menempatkan diri pada posisi Anda dan memikirkannya. Kaisar Agung ini adalah orang yang menemukan area terlarang dari Laut Mati saat itu. Kaisar juga merupakan pembangkit tenaga Kaisar Semu yang memimpin semua orang ke tempat ini saat itu. Menurut saudara Si Siang dan yang lainnya, pembangkit tenaga Kaisar Semu ini kemungkinan besar dikirim oleh kaisar lain di dunia bawah untuk menjelajahi ini tempat terlantar. Berdasarkan mereka dengan kekuatan dan prestasi mereka, pertama kali mereka datang ke sini, mereka sedang mencari cara untuk pergi. Dan formasi yang mereka aktifkan sebelum mereka mati kemungkinan besar adalah cara untuk pergi dari sini. Kalau tidak, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak uang? Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mengatur formasi yang begitu rumit? Mendengar ini, semua orang berpikir dan bersemangat. Itu sangat mungkin. Orang-orang ini tidak dapat menemukan cara untuk pergi dari sini, karena basis kultivasi mereka tidak cukup, tetapi Kaisar mungkin tidak dapat menemukannya. Lagi pula, Kaisar Agung adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia bawah, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pencapaian mereka? Dan Kaisar Agung di depannya mendesak formasi ini sebelum dia meninggal, apa artinya? Ini menunjukkan bahwa setelah formasi ini berhasil diaktifkan, kemungkinan besar mereka akan dapat pergi hidup-hidup. Jadi ketika mereka sekarat, mereka tidak sabar untuk mengaktifkan formasi. Namun karena berbagai alasan, Kaisar Agung ini akhirnya meninggal di sini. Jia Luo Mingzu terus berkata dengan suara yang dalam. Meskipun saya tidak tahu apa hasil dari formasi besar ini, apakah itu meninggalkan tempat terbengkalai ini secara langsung, atau untuk dapat mengontrol pola rahasia di aula ini sedikit. Tapi aku yakin, terlebih lagi, formasi besar ini sangat mungkin menjadi satu-satunya harapan kita untuk pergi dari sini. Tunggu apa lagi? Kakak Jia Luo, kakak Mingzu, kalian berdua master dari formasi, jadi tolong dua cari tahu bagaimana formasi ini diaktifkan, dan saya akan bergegas dan mencobanya. Ya, cepatlah, kalau tidak semakin kita berlarut-larut, kita hanya bisa mati di sini sedikit demi sedikit karena konsumsi roh. Patriark Yan Hun dan yang lainnya buru-buru membuka mulut dan berkata, sekarang mereka telah terperangkap sampai mati di sini, bahkan jika seekor kuda mati diperlakukan sebagai dokter kuda hidup, lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu mati. Sebenarnya, saya sudah memiliki beberapa pemahaman tentang formasi ini sebelumnya. Formasi ini dibagi menjadi 4 titik formasi, yang mana 4 kuasa kaisar berada. Namun, untuk mengaktifkannya membutuhkan energi yang sangat besar. Saya khawatir saya harus menunggu semua orang yang hadir untuk bertindak bersama. Kata Jia Luo Mingzu lagi. Tidak masalah. Kami akan mengikuti pengaturan Brother Jia Luo dan Brother Ming. Master dari area terlarang lainnya berkata satu demi satu. Jia Luo Mingzu tersenyum kecut dan berkata, semua orang, meskipun saya dapat melihat beberapa petunjuk dari formasi ini, saya hanya dapat melihatnya sedikit. Nyatanya, pencapaian tuanku dalam formasi masih lebih lemah dari Brother Ming. Brother Mingzu bersedia untuk mengambil memimpin, tapi aku bisa menjadi kuli. Kakak Mingzu. Semua orang memandang Qin Chen. Biarkan saya melakukan penelitian terlebih dahulu.
Qin Chen melangkah maju dan melihat pola formasi dengan hati-hati, tetapi pola formasi ini dibangun oleh teknik pembentukan dunia bawah tanah. Dengan teknik pembentukan alam semesta Qin Chen, dia mengamati pola formasi struktur tidak semudah mengamati struktur pola rahasia. Namun, seperti yang dikatakan Jia Luo Mingzu, pola formasi dari 4 kaisar semu dan kaisar wanita di atas adalah satu, artinya kelimanya memang membentuk struktur pola yang unik. Namun, untuk beberapa alasan, Qin Chen selalu merasa bahwa pola di bawah ini agak aneh, dan tidak sesederhana menerobos aula. Semuanya, susunan ini memang terhubung. Namun, ada beberapa tempat yang belum dipahami oleh penguasa dunia bawah. Tolong jangan khawatir, tunggu sampai penguasa dunia bawah mengetahui struktur dari pola rahasia di aula pertama, dan kemudian menganalisis dunia bawah secara menyeluruh. Mari kita bicara tentang formasi. Formasi semacam ini tidak boleh diaktifkan dengan gegabah, jika terjadi kesalahan, saya tidak akan dapat menanggung akibatnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, formasi ini memberinya perasaan yang sangat aneh, dibandingkan dengan pola formasi aneh ini, aula ini sebaliknya. Pola rahasia di dalamnya memberi Qin Chen perasaan yang baik. Dia merasa bahwa garis rahasia di sini tidak digunakan untuk menjebak orang, tetapi memiliki kegunaan lain. Melihat bahwa Qin Chen tidak mau memimpin formasi, ekspresi Jia Luo Mingzu segera berubah, dan dia buru-buru berkata, "Saudara Ming, jika Anda tidak memimpin formasi, saya khawatir Anda tidak akan bisa memaksa dengan kultivasi saya." Tuan Ming. Tuan lain dari area terlarang juga berkata dengan cemas. "Apa yang membuatmu terburu-buru?" Tuan Mingzu tidak mengatakan dia tidak akan memimpin formasi, dia hanya ingin mengetahui struktur formasi. Wangu Mingzu mendengus dingin. Pada saat ini, leluhur iblis bayangan terlihat jelek dan berkata, "Lalu jika dia masih tidak dapat mengetahui struktur formasi, dapatkah kita menunggu kematian?" Kekuatan melahap jiwa di sini sangat kuat, kapan kita akan mengetahuinya? Itu keluar. Tunggu dia untuk mengetahuinya. Saya khawatir saya telah kehilangan pikiran dan jiwa saya dan sudah lama mati. Mendengar ini, master lain dari area terlarang mengangguk satu demi satu. Ya, kapan ini harus menunggu? Kakak Mingzu, Wulong Guizu dan yang lainnya juga menoleh dengan ekspresi cemas. Kamu tidak perlu terlalu banyak bicara. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tapi jangan khawatir, semuanya, sebelum jiwamu tidak bisa bertahan, aku pasti akan menemukan jalan. Qin Chen mengambil keputusan bahwa paling buruk, dia akan melepaskan api teratai hijau yang kacau untuk memperlambat kecepatan menghilangnya roh semua orang, tetapi Qin Chen tidak akan pernah mengaktifkan formasi besar ini dengan mudah. Dia memiliki perasaan bahwa Jia Luo Mingzu membiarkannya memimpin formasi, benar-benar dengan hati yang gelap dan tujuan khusus meskipun dia tidak takut pada Jia Luo Mingzu. Dia tidak ingin langsung masuk ke perangkap lawan. Dia ingin melihat obat apa yang dijual di labu Jia Luo Mingzu ini. Melihat penolakan tegas Qin Chen untuk memimpin formasi, mata Jia Luo Mingzu memancarkan sinar dingin, dan dia menghela nafas tak berdaya. Oh, tanpa saudara Mingzu yang memimpinnya. Saya khawatir saya hanya bisa melakukannya dengan basis kultivasi saya. Formasi Ming. Itu hanya bagian dari memotivasi formasi ini. Jia Luo Mingzu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.